Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan ke sini tadi? Lancar. Iya, macet banget. Banyak trek, bau trek. Bermacam-macam ya ini. Iya. Lancar, macet, bau trek sampean. Rumahnya di mana nih? Kok sampai bau trek? Saya itu Tulangan, Sidoarjo. Lumayan jauh ya berarti. Iya. Mbak Bilkis, Saya rumahnya deket sih di mana? Bu di Medan, tapi ya polusi ya banyak. Bis-bis, iya. iya. Mbak Nenong. Saya ngekos. Oh kok, saya di dekat sini aja. Iya. Kalau Mbak Dia, Kalau saya sih tahu lah ya, perempatannya paling ruwet di Sidoarjo. jelas gedangan ini. Nah, betul. Ini macet banget sampai 1 jam nggak jalan. Nggak jalan. Iya, jadi tadi telat pas berangkat tadi. Iya, nggak apa-apa sih, masih awal ya Iya. kita. Oke, baik. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Mungkin saya kenal ya dengan kalian. Mungkin dari teman-teman yang belum kenal antara satu sama lain ya. Oke, Iya. kalian perkenalannya itu nyebutin nama sama karirnya itu pengen apa sih ke depannya itu. Pengen jadi apa cita-citanya gitu. Baik, Oke. Bu. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Bilkis. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bilkis Syarifah, bisa dipanggil Bilkis. Mungkin ini ya Bu, ini Karirnya. karirnya. Heeh, Untuk pengen karir, jadi apa? saya pengen jadi konten kreator. Wah, konten kreator ini lagi marak ya, Iya, konten iya. kreator. Mbak Hawa, Perkenalkan, nama saya Nana Kila Hawa, biasanya dipanggil Hawa. Karir saya sesuai dengan di keluarga banyak yang jadi guru ya Bu, jadi saya mau jadi guru. kamu jadi guru juga, terinspirasi nih dari Iya, keluarga. betul. Gitu. Mbak Nunung, Perkenalkan, nama saya Yatim Zahra, bisa dipanggil Nunung. Kalau karir saya itu sebenarnya masih itu ya Bu, bingung. Soalnya kan antara mau kuliah sama kerja gitu. Tapi kalau kuliah paling saya ambil guru. cita-citanya pengen jadi apa ini, Mbak Nunung? Jadi guru Iya. atau enggak? Guru sih, Pengen jadi guru. Iya. Kenapa pengen jadi guru ini? karena Mas juga guru. Oh, terinspirasi juga seperti Mbak Hawa Iya. karena di keluarga juga. Iya. Kalau Mbak Dia, Kalau saya sih Bu sebenarnya udah bener sih jalannya kalau apa jadi guru. Cuman saya kedepannya sih pengennya jadi guru bahasa Inggris. bahasa Inggris Iya. gitu. Perkenalan dulu dong nama Oh iya, panggilnya lupa siapa? ya, lupa. Mohon maaf ya, Ya, perkenalkan. biar teman-temannya ini Iya. tahu akrab gitu. Perkenalkan nama saya itu Diah Kurniasari, bisa dipanggil Dia atau bisa dipanggil Mbak Yaya biasanya. Oh, Halo gitu. Mbak Dia. Oh, Oke, baik. Sudah kenal semua ya. iya. Tujuan kita di sini melakukan konseling kelompok. Nah, seperti yang di pamflet juga. Tujuannya itu ya biar kalian itu tahu gimana sih karir kalian ke depannya itu, apakah sudah jelas atau belum, udah terarah atau belum gitu. Sesuai nggak sama diri kalian seperti itu. Kalau dari teman-teman, tujuan dari mengikuti konseling apa? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Hawa. Kalau saya gini sih Bu, tadi kan saya udah terplanning dari ayah kalau nanti kalau kuliah saya ambil guru. Ya mungkin ini sih, saya itu kira-kira bisa nggak sih saya itu sampai di tahap jadi guru gitu loh Bu. Soalnya kuliah itu kan susah ya Bu, apalagi mengerjakan skripsi dan lain-lain itu juga harus benar-benar niat gitu kan Bu. Kalau nggak niat nanti bisa meleset gitu sih kalau saya. Tujuannya jadi biar mau tahu gitu loh Bu, apakah bisa benar-benar sampai sana atau enggak gitu. Kayak bener-bener ngiyakinin gitu ya, Iya. nggak salah pilih gitu ya. Betul. Nah, kalau Mbak Bilkis, Nah, kalau saya ini kan sebenarnya saya kan nggak pengen jadi guru ya Bu. Cuman karena ibu jadi guru, saya gitu jadi guru. Cuman kalau sampingan mungkin ya itu tadi kayak kemana saya jadi konten kreator atau gimana gitu Bu. Kayak saya juga masih bingung Bu, kayak masih bisa nggak ya jadi guru gitu. bisa nggak jadi guru gitu sama Iya. konten kreator tadi Iya. seperti keinginan Mbak Bilkis. Betul. Ya. Mbak Dia, Kalau saya kan tujuannya itu pengen jadi guru bahasa Inggris, sedangkan saya ini kan sekarang tuh lagi kuliah bimbingan konseling. Jadi saya tuh tujuannya tuh
pengen bagaimana cara menata agar banting setir pindah ke profesi tadi jadi guru bahasa Inggris itu bagaimana gitu sih. Gitu. Kalau Mbak Nunung, Kalau saya sendiri, saya tuh pengennya kuliah, tapi ya bisa dibilang itu loh Bu, terhalang biaya. Tapi orang tua tuh kayak ngeyakinin saya tuh loh, kalau saya tuh udah gak apa-apa kuliah, bisa kok ibu buat ngebantu kamu, ngebiayain kuliah kamu gitu. Jadi saya masih bingung lah gitu kalau soal ini. bingung ya Iya. kedepannya itu seperti apa Iya. gitu. Oke, berarti bermacam-macam nih warna-warni nih tujuannya. Kalau mungkin dari harapan teman-teman mengikuti konseling ini apa sih kira-kira, sama nggak sama tujuan yang sudah saya tentukan, yang saya sebutkan tadi, yang seperti di pamflet kira-kira? Dari siapa terlebih dahulu boleh? Saya boleh. Iya, boleh. Harapan saya tuh saya bisa kayak tahu gitu Bu, kedepannya ini saya harus gimana antara kuliah atau kerja gitu. Tapi di sisi lain saya emang mau kuliah gitu, cuman ya terhalang biaya tadi. Gitu. Tapi orang tua sanggup gitu. Iya. Kalau Mbak Dia, Kalau saya sih sama sih Bu. Biar tahu ya apa yang harus kayak langkah apa yang harus saya ambil sebelum saya itu banding setir gitu loh, biar tahu cara-caranya. Mungkin dari teman-teman juga kan ya sering sharing bagaimana pengalamannya gitu. dari Mbak Hawa, Mbak Bilkis. Kalau saya ya mungkin setelah kuliah ini mungkin ya bisa terarah aja sih Bu mau kemana. Yang penting kerja gitu Bu, nggak harus jadi guru nggak apa-apa. Gitu, Mbak Hawa. Kalau saya sendiri sama kayak Mbak Nunung sama Mbak Dia, biar nanti saya juga tahu kuliah itu nanti yang harus gimana sih Bu, biar bisa benar-benar jadi guru dan sesuai dengan keinginan saya itu nanti harusnya gimana gitu sih. Biar nggak bingung ya berarti Iya. kedepannya itu seperti apa, seperti itu. Kira-kira nih harapan teman-teman sama tujuan yang sudah saya tentukan kira-kira sama nggak, atau mungkin ada tujuan yang lain dari teman-teman, ada yang kurang atau gimana? Udah sama nggak sama tujuan yang sudah saya tentukan tadi? Kalau dari saya sih sama ya Bu ya. Kalau teman-teman Sama. Alhamdulillah sama ya berarti. Iya. Oke, jadi konseling ini itu ada dua tipe. Saya jelaskan dulu, konseling kelompok ini ada dua tipe. Yang kalian itu wajib buat datanglah untuk melakukan konseling ini. Seperti itu. Apakah kalian ini yakin untuk melakukan konseling kelompok ini? yakin Yakin ya, Bu. Yakin ya? Iya, yakin. Oke. Oke, jadi konseling kelompok ini ada dua tipe. Yang pertama ada terbuka sama tertutup. Yang terbuka ini kalian itu bebas keluar masuk. Jadi keluar masuknya itu gini. Semisal permasalahan kalian selesai, itu kalian sudah boleh meninggalkan kelompok konseling ini. Itu yang konseling terbuka. Kalau konseling tertutup, kalian itu harus mengikuti konseling ini dari awal sampai akhir. Jadi kalian itu meskipun permasalahannya udah selesai, kalian itu harus tetap di konseling ini, nggak boleh ninggalin konseling ini meskipun permasalahannya sudah selesai. Gitu. Nah, kita buat kesepakatan, kalian mau konseling terbuka atau tertutup ini? Saya dulu. Iya. Mungkin kalau dari saya pengennya yang tertutup. Kenapa ini kok tertutup? Karena mungkin itu sih Bu, asas kerahasiaannya juga terjaga ya, soalnya kan nggak ada orang baru gitu loh Bu kalau konseling tertutup ini. Jadi menurut saya asas kerahasiaannya masih terjaga, dan juga untuk mengenal orang baru tuh juga susah sih Bu kalau udah lama sama mereka ini. Gitu. Jadi lebih ke tertutup ya Mbak Nunung? Iya. Kalau Mbak Dia? Kalau saya sih lebih ke tertutup ya, sama kayak Mbak Nunung. Karena saya tuh nggak mudah menerima orang baru, mungkin karena apa ya, kita sudah sharing banyak cerita ya. Tapi kalau ada orang baru itu kayak terasa asing dulu bagi saya gitu. Kayak nggak enak gitu Iya. ya, nggak leluasa gitu. Iya gitu. Oke, kalau Mbak Bilkis? Saya juga sama sih Bu, tertutup. Ya mulai dari awal sampai akhir konseling ya itu aja temannya. Kalau Mbak Hawa?
Sama juga sih Bu, tertutup aja. Jadi ini sepakat tertutup, nggak ada yang mau terbuka. Kalau boleh tahu apa nih kelebihan dari terbuka sama tertutup Bu? Oke, jadi kelebihan kalau terbuka ini, meskipun permasalahan kalian selesai itu kalian udah bisa ninggalin konseling ini. Jadi kalian itu nggak harus mengikuti sampai akhir Iya. gitu. Kalau kekurangannya ya kalian hanya fokus ke permasalahan kalian aja. Kalian nggak bisa sharing sama teman-teman, entah itu permasalahan kalian itu mengalami, tapi kalian itu belum menyadari. Nah, kalau dari konseling tertutup itu kan kalian mengikuti konseling awal sampai akhir gitu ya, meskipun udah selesai permasalahannya. Jadi kan mungkin bisa kayak tahu nyangahnya itu dari cerita teman-teman, kayak oh iya saya ngalamin ya ternyata, oh cara penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, itu kelebihan dari konseling tertutup gitu. Kalau terbuka ya kalian hanya fokus ke diri kalian sendiri gitu. Jadi gimana? Setuju, tertutup aja. Tertutup aja. Masih sama. Tertutup aja ya. Iya Bu. Oke, untuk pertemuannya ini kalian mau di hari apa? Kalau dari saya sih mending di hari Jumat sih. Kenapa ini Jumat? Karena kan Jumat waktunya tuh nggak terlalu padat ya kan. Kalau di hari Senin sampai Kamis itu biasanya kita kan banyak kegiatan dan pulangnya itu jelasnya itu kayak jam 4-an, jam itu sore. Jadi kalau buat konseling kelompok itu nggak efektif gitu, waktunya kurang gitu, terlalu sore. Dan capek juga Iya, ya, saya betul. dapat. Kalau dari ini Mbak Nunu? Saya sama kayak Mbak Dia sih Bu, mending hari Jumat aja. Soalnya kan juga saya anak kos, jadi Jumat tuh pastinya pulang. Oke, Mbak Hawa? Saya juga setuju sama Mbak Dia dan Mbak Nuna. Di hari Jumat. Jumat. Iya. Saya sama juga sama yang lainnya. Oke, di hari Jumat sepakat semua ini. Iya, Untuk secara jamnya ini jam berapa? Kan Jumat waktunya pendek ya, soalnya kan ada Jumatan. Iya, boleh. Mungkin sekitar jam 11 sampai jam 12 ya Bu. Soalnya kan saya juga sorenya tuh saya pulang ke rumah gitu. Gitu ya, pulang ke Madura itu ya. Iya. Terus kembali jam berapa? Kalau saya sih sekitar jam 10 aja sih Bu, biar nggak terlalu siang banget gitu. Oke, kalau Mbak Bilkis? Saya sama kayak Mbak Dia aja Bu. Jam Jadi 10 iya, pulangnya mungkin biar cepat nantinya. Iya. Kalau Mbak Hawa? Kalau saya mendingan habis ini aja sih Bu, duhur. Ya meskipun kesianan soalnya biar enak kan, nanti kita bisa sholat dulu gitu biar nggak kubu-kubu gitu sih kalau saya. Oh, gitu. Sekitar jam setengah 1 mungkin. Ini kalian kelasnya di hari Jumat itu sampai jam berapa kira-kira? Jam 10. 10. Iya, kadang jam 9 sih Bu. Jam 9 sampai jam 10 Iya. ya? Iya. Oke, berarti nanti kalau kita melakukan konseling di jam 10 itu kayaknya nggak mungkin ya, karena kan belum tentu kelas itu waktunya bisa di jam 10 selesai. Pasti kan Iya. ada ya, namanya dosen itu suka-sukanya lah ya, masuk jam Iya. berapa, selesainya jam berapa. Yang penting Mbak Nunung tadi jam berapa? Maunya jam 11 sampai jam 12. Mbak Iya. Hawa di jam setengah 1. Iya. Ya, kalau di setengah 1 ini kesiangan mungkin ya, teman-teman udah capek gitu. Gimana kalau kita ambil di tengah-tengah aja, di setengah 11 sampai setengah 12. Kan meskipun itu kan masih ada jeda waktu ya, di antara jam 10 ke setengah 11 itu kalian masih bisa makan, minum gitu. Gimana ini teman-teman, di setengah 11 sampai setengah 12 kira-kira? Saya setuju sih Bu. Boleh Bu. Boleh. Saya juga Karena kita setuju. juga kan habis kelas mungkin butuh istirahat sebentar. Iya. Gitu. Mau makan atau apa, baru kita nanti jam 11 mulainya. Boleh Bu? Ya, boleh. Boleh. Berarti kita di hari Jumat ini 1 minggu sekali atau berapa kali nih? Satu minggu. sekali. 1 minggu sekali Iya. aja. Berarti di 1 minggu sekali di hari Jumat jamnya setengah 11 sampai setengah 12. Oke, untuk durasinya nih kita melakukan konseling kelompok berapa lama? Kalau minimalnya itu 40 sampai 45 menit. Nah, kalian mau di jam berapa ini? Sampai jam berapa selesainya kira-kira? Mungkin di sekitar 40 sampai 30 sampai 40 menit sih Bu. Kalau dari saya, mungkin 40 dari sampai teman-teman. 40 menit. Iya. Oke. Kalau dari saya sih
mending 45 menit ya, sesuai dengan jam ya. Kadang-kadang kan jam pembelajaran kan maksimalnya 45 menit emang. Kalau saya 45 menit aja ya Bu, soalnya juga seminggu kan sekali aja ketemunya, jadi ya mungkin dimantepkan untuk hari itu sampai 45 menitnya itu. Oke, Kak Mbak Hawa? Saya juga sama dari Mbak Dia sama Mbak Bilkis sih Bu, lebih mendingan 45 menit aja. Oke, kita ambil ke 45 menit aja gimana Mbak Nunun? Soalnya kan standarnya juga nih, kalau di 30 sampai 40 kayaknya kurang ya. Soalnya kan kita konseling kelompok, Iya. belum juga cerita, entah kita ngobrol-ngobrol, saling sharing gitu. Gimana Mbak Nunun ini? Boleh sih Bu, Yakin boleh? yakin soalnya kan waktunya juga kan yang sudah ditetapkan tadi kan dari jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Jadi gak apa-apa sih. Oke, berarti kita 1 minggu sekali di hari Jumat untuk jamnya setengah 11 sampai setengah 12, durasinya 45 menit. Iya. Nah, untuk tempatnya ini kita fleksibel aja ya. Entah kita nanti Iya. bisa sharing di WA gitu ya. Menyesuaikan Boleh ya. Boleh Ibu. Oke. Baik, sebelum itu kita melanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita ada kesepakatan nih, ada peraturan. Jadi kalian yang buat sendiri, nanti kalian juga yang akan melakukannya. Gimana kesepakatannya itu? Semisal itu kayak nggak boleh nyela omongan, soalnya kan sama-sama cewek ini egonya itu sama-sama tinggi ya. Nanti takutnya bertengkar atau gimana gitu. Mungkin dari teman-teman Jadi siapa dulu nih Bu? Dari saya dulu Bu. ya boleh ya. Mungkin ini sih Bu, datangnya tepat waktu. Sebelum jam kita dimulai konseling itu teman-teman udah di lab atau di tempat gitu loh Bu, biar nggak nunggu-nunggu gitu. Oke, Gitu sih. boleh biar nggak molor ya. Iya. Kalau dari saya itu sih Bu, lebih ke empati lah gitu Bu, kayak juga ngadu nasib gitu terkait permasalahan kita semua. Ini kan juga permasalahan yang nggak semua orang itu kan Bu, jadi mending nggak terlalu mengadu nasib lah gitu Bu. Iya, lebih ke Karena empati semua, ya. semua punya masalah gitu Iya. ya. Nah, dari Mbak Betis, Mbak Tia? Kalau untuk saya ini sih Bu, kalau misal mau mengutarakan pendapat, mungkin bisa menunggu temannya selesai berbicara, baru boleh Mengungkapkan mengungkapkan pendapatnya, pendapatnya dan bisa mengatakan juga. nggak menyela omongan gitu ya. Iya. Mbak Tia? Kalau saya sih lebih ke etika ya. Kalau ngomong sama antar teman, jangan ada yang sampai menyindir atau menghakimi ya. Jadi kan kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling sharing dan mendengar. Jadi nggak ada tuh yang namanya itu iri dengki ataupun menyakiti hati masing-masing gitu. Iya. Biar sama-sama enak gitu Iya. ya. Iya. Oke, baik. Tadi apa peraturannya nih? Ada yang bisa nyebutin nggak? Ini yang pertama kan harus datang tepat waktu 15 menit sebelum jamnya dimulai. Terus yang kedua harus empati sama cerita teman yang lain. Yang ketiga tidak boleh menyela. Yang terakhir bisa ini sih Bu, kayak saling menghormati juga, dan tadi asas pertemanan. Iya, biar nggak saling menyindir ya. Iya. Oke, baik. Boleh saya menambahkan? Boleh. Jadi gini, jadi biar sama-sama enak ini rahasianya terjaga juga. Jadi kalau udah konselingnya udah selesai, berarti udah stop di situ. Ceritanya nggak usah dibawa keluar. Jadi biar sama-sama enak gitu. Gimana teman-teman? Iya sih Bu, saya setuju sekali. Iya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Setelah itu kita ke sesi selanjutnya. Mungkin teman-teman nih ngantuk ya? Iya. Mas? Iya Ibu. Sedikit Bu, lapar. Lapar. Kenapa? Belum makan ini Mbak Hawa? Belum. Kenapa belum makan? Belum masak. Belum masak. Ibu yang belum masak. Gitu, oke. Ini biar kita semangat, nggak ngantuk, nggak lapar ya. Ini kita main game dulu, boleh nggak nih? Boleh, seru nih. Oke, jadi clue-nya itu nama adalah profesi. Oke, nama adalah profesi. Semisal Amelia bidan,
Ya, saya paham. Oke. Paham. Cinta. Dokter. Ini langsung Bu. Iya. Ngantuk ini Mbak Hawa ini. Pokoknya tak pikir kita masih Pemanasan. Pemanasan. Aduh. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Oke, berarti- Cluenya nama adalah profesi. Misal Bilqis. Kreator. Iya. Bahwa ini lapar banget ini kelihatannya ini. Ayo fokus Mbak Hawa. fokus Bu, fokus kok. Iya. Cuman tadi mau jawab itu bingung mau jawab apa, padahal ini udah ada tapi mau ngomongnya tuh bingung gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Manda. Nelayan. Iya. Kenapa di sini sebelah sini nih kayak ngantuk lapar gitu. Yang sebelah sini semua kan ini. Ya lagi Bu. Lagi ya. Rizka. Suster. Iya. Apa ya mana? Tapi bener kan Kan profesi. Iya betul. Bikin suster ya. Iya. Iya kan. Kita ulang ya lagi. Lagi. Bawa ini, ayo bawa. Apa ya? Cinta. Dokter. Iya. Dukun. Profesi apa itu bawa dukun? Oke, selesai ya. Ada yang lain nggak Bu? Yang lain gitu biar lebih semangat lagi. Apa ini yang lebih semangat lagi? Contohnya apa nih bawa? Biar lebih semangat. Tebak-tebak apa ini? Tebak fokus. Gimana itu? Boleh diajarin nih teman-temannya. Mungkin Ibu itu ada biar kita lebih seru lagi gitu loh Bu. Kalau dari saya sih nggak ada Mbak Hawa, tebak fokus. Mungkin Mbak Hawa Nggak ada Bu. nggak ada. Iya. Oke, sebelum itu kita mulai ya untuk membahas permasalahan kalian. Nah, karena kan dari tadinya Mbak Hawa ini yang kelihatan ngantuk lapar ya. Iya. Boleh nih dimulai dari Mbak Hawa. Ini cerita singkatnya ya. Iya, spoiler dikit gitu. Oke, jadi gini Bu, saya kan yang di keluarga itu yang ngajar itu hanya ayah. Nah, ayah itu mintanya saya jadi ini sih Bu, guru, soalnya perempuan nggak usah kerja yang berat-berat gitu loh Bu. Pokoknya pandangannya ayah sebagai guru itu santai buat perempuan gitu. Tapi di sisi lain saya tuh masih ngerasa kayak bisa nggak ya saya itu kuliah terus sampai lulus jadi guru gitu. Soalnya kuliah itu kan nggak gampang ya Bu, harus benar-benar niat. Kalau kitanya nggak niat nanti akhirnya malah belaset gitu sih Bu. Jadi Kak lebih takut ya apakah bisa nih kuliah Iya. sampai selesai gitu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Bilqis siapa ini? Ya Bu. Iya, boleh. Saya ini sih Bu, kayak ibu ini nuntutnya buat jadi guru karena juga ibu guru, makanya saya dimasukkan di sini. Jadi ya saya bisa nggak ya nerusin ibu gitu, tapi sedangkan guru ini bukan keinginan saya gitu. Jadi kayak keinginan saya sendiri juga sebagai content creator, jadi yang terkini lah Bu, maksudnya kayak seru dan ya nggak terlalu monoton gitu Bu. Ibu malah nyuruhnya ya jadi guru, ya itu Bu, saya masih bingung aja. Bingung ya, ibunya nyuruh jadi guru tapi keinginan Mbak Bilqis ternyata bukan guru tapi konten kreator Iya gitu. betul. Kenapa ini kok pengen jadi konten kreator ini? Karena juga saya waktu itu pernah sih Bu, kayak iseng-iseng aja main game terus di live ternyata juga rame. Di situ saya pandangannya kayak wah enak nih gitu, cepet naiknya dan apa ya Bu, kerjanya itu terserah dari kita sendiri, jadi fleksibel aja. Ya, fleksibel, Iya. fleksibel gitu ya, nggak dituntut gitu ya. Iya betul. Mungkin dari Mbak Nunun, dari Mbak Dia? Mungkin kalau dari saya yang saya katakan tadi, saya bingung antara mau kuliah sama kerja, tapi orang tua tuh kayak ngeyakinin saya udah gak apa-apa kuliah aja, ibu sanggup kok gitu. Tapi saya tuh kayak masih kurang apa ya, kayak nggak enak gitu, soalnya ya ekonomi gak terlalu stabil terus gitu.
overthinking ekonomi Iya. gitu ya. Kalau Mbak Dia nih, Kan ini kan sudah mulai bisa mendaftar kuliah ya Bu ya. Saya tuh udah mendaftar di bimbingan konseling, jadi bimbingan konseling. Nah, tapi saya udah cari-cari kayak info-info di tahun ini tuh ya, di tahun 2026 ini katanya prospek guru kayak apa ya, gurunya nggak terlalu terpakai gitu loh bimbingan konseling itu. Jadi ada kayak mbak-mbak yang lulusan bimbingan konseling, dia mau jadi guru itu juga sekarang PPG itu honorer itu nggak di itu ya, mau dihapus kan sama Kemendikbud, terus jurusannya juga mau dihapus, lalu prospek kerjanya kalau di kayak apa ya, di perusahaan itu juga dipertanyakan. Jadi saya bingung apakah saya ini mau ke bimbingan konseling atau pindah ke bahasa Inggris gitu. untuk ini bimbingan konseling ini emang pure keinginan awal Mbak Dia atau ikut-ikut teman atau saran orang tua atau gimana ini? Ini sih karena saran ya Bu, saran dari saudara sama saran dari orang tua. Jadi saya ambil bimbingan konseling itu ya karena saran, Bukan saran. bukan pure jadi apa yang saya ingin gitu. Oh gitu. Waktu ambil saran ini, apakah udah kayak dicek-cek gitu atau belum? Saya ngecek ya, tapi yang dari yang muncul utama itu kayak prospek kerja bagus gitu loh, kayak ada jadi apa HRD, jadi guru, jadi tapi kenyataan di lapangan itu setelah saya cari-cari lagi ternyata tuh nggak sama gitu loh, makanya dari situ saya bingung gitu. Oke. Nih teman-teman kan udah tahu ya permasalahan dari satu sama lainnya. Jadi menurut teman-teman dari ceritanya kalian yang paling urgent nih untuk diselesaikan terlebih dahulu siapa kira-kira? Kalau menurut saya antara Mbak Dia sama Mbak Bilkis sih Bu. Mbak Dia sama Mbak Bilkis. Iya. Kalau menurutnya Mbak Hawa? Boleh. Kalau dari Mbak Dia dan Mbak Bilkis, menurut Mbak Dia sama Mbak Bilkis ini permasalahan dari siapa ini? Kalau menurut saya sih Mbak Bilkis ya, karena Mbak Bilkis itu perbedaan dari profesi yang diinginkan tuh jauh banget gitu, nggak berkesinambungan. Jadi konten kreator sama ke guru itu beda banget gitu loh. Oke, betul. Oke, kita ambil permasalahan dari Mbak Bilkis terlebih dahulu ya, yang untuk dibahas di pertemuan kali ini. Iya. Boleh. Nah, boleh Mbak Bilkis diceritakan lebih detail? Jadi gini Bu, waktu apa ya, saya kayak mau cari-cari kuliah ini, saya tuh kayak gak ada niatan buat kuliah gitu awalnya Bu. Cuman ibu ini nuntut buat kuliah, buat S1 gitu loh. Ibu itu mikirnya gini kayak, masa ibu sendiri S1 kamu enggak gitu Bu. Jadi ya udah Bu, saya ngikut aja. Tapi sebenarnya saya nggak mau di sini, dan saya nggak tahu kalau ibu itu ini apa mendaftarkan saya di jurusan BK. Dan saya juga apa ya Bu, sebenarnya nggak tertarik sama dunia perkuliahan itu. Kan saya pengennya kerja ya Bu, cuman ya ibu mengusahakan, ya udah saya akhirnya ikut apa ya alurnya ibu tadi, mengikuti ya udah sampai apa ya, sampai saya tanya lagi ke ibu, kalau saya nggak jadi guru nggak apa-apa tak, aku bilang gitu. Ya usahakan jadi guru, mau jadi apa gitu Bu. Nah di situ saya bingung kayak, kan saya pengen jadi konten kreator. Kalau di pandangan orang tua konten kreator itu kayak ya udah gitu loh Bu, kayak nggak tahu. Tapi kalau kita Gen Z mungkin tahu ya Bu, seberapa Iya. pengaruhnya konten kreator itu di zaman sekarang. Itu kan lagi trending, lagi booming dan rame gitu Bu, yang pekerjaannya itu konten kreator. Jadi gitu Bu, pengennya saya. Oke, setelah itu apa nih yang sudah dilakukan Mbak Bilkis setelah Mbak Bilkis itu tahu kalau ternyata udah didaftarkan ke Univ ya, malah ke Prodi BK juga, gimana nih? Kan jauh ya BK ke apa konten kreator ini. Ya mau nggak mau ya saya ini Bu, ngikutin alur ibu, dan udah dibayar juga Bu. Ya mau gimana ya Bu, saya nggak bisa terlalu melawan ibu ya. Akhirnya saya nurutin itu tadi, kuliah BK. Kuliah BK. Gimana nih dari teman-teman pendapatnya?
Menurut pendapat teman-teman atau saran dari teman-teman dari ceritanya Mbak Bilkis tadi yang udah dimasukkan ibunya ke UNIF, malah didaftarkan ke Prodi BK yang jauh sama keinginan Mbak Bilkis ingin jadi konten kreator. Mungkin dari saya ya, Bu. Boleh? Kan Mbak Bilkis ini kan udah terlanjur dimasukin ya di prodi BK. Nah itu kan juga mau gak mau harus dijalanin. Nah jadi menurut saya mending Mbak Bilkis itu jalanin dulu yang sudah ibunya itu daftarin di guru BK ini, sembari itu ngonten. Jadi kayak antara keinginan ibu sama keinginan Mbak Bilkis ini sama-sama terjalan gitu loh Bu. Jadi bisa sembari bikin konten kalau ada waktu luang, mungkin kalau waktunya lagi padat mungkin Mbak Bilkis ya tetap ngejalanin perkuliahannya. Seperti itu sih Bu kalau di saya. Kalau dari Mbak Hawa, Mbak Dia? Kalau dari saya sih sarannya ya kan Mbak Bilkis, apalagi di buat anak Gen Z kan kebanyakan kesehatan mental ya, apalagi Mbak Bilkis kan masuk ke bimbingan konseling. Nah bisa tuh bikin konten-konten tentang kesehatan mental atau pokoknya yang rilis sama Gen Z lah biasanya gitu. Oke, dari Mbak Hawa mungkin? Kalau dari saya gini sih Bu, pertama saya mau tanya dulu ke orang tua saya, apa tujuannya tiba-tiba langsung masukin saya ke jurusan BK ini, padahal udah tahu kalau sebenarnya saya nggak mau kuliah, saya pengen jadi content creator. Kalau memang dirasa penjelasan dari orang tua saya benar, ya saya mau nggak mau harus ngelakuin itu tadi. Terus dari Mbak Nuna sama Mbak Dia juga boleh di waktu senggang mungkin Mbak Bilkis juga bisa ini sambil konten kreator juga gitu sih. Apalagi kan nge-game ya bisa di waktu luang aja gitu kan Bu, nggak setiap hari, nggak mungkin kan setiap hari ya Mbak Bilkis. Iya Mbak. Gitu sih Bu kalau saya. Oke, dari Mbak Bilkis sendiri nih, setelah tahu gimana ini, kan dari Mbak Hawa tadi menanyakan ya ke Iya. ibunya, apakah Mbak Bilkis sudah ini menanyakan ke ibunya? Ya tadi Bu, kan ibu saya juga jurusan BK. Jadi ya disamakan kayak ibu jurusannya. Terus kalau mengenai konten kreator itu ibu belum tahu, Belum bilang. ya. Jadi saya kan SMK itu kayak waktu kelas 3 itu saya gak ada niatan kerja sama sekali. Kelas 3 itu kayak saya malas banget, kayak gak mau. Jadi saya tuh gak ada niatan buat belajar lagi, udah capek gitu Bu. Oke, baik. Dari saran teman-teman nih, kan pastinya susah juga ya jadi konten kreator, apalagi ibunya Mbak Bilkis juga udah ngeluarin uang buat daftar. Pastinya kan nggak sedikit gitu ya. Jadi konten kreator juga pasti itu perlu biaya banyak, nggak yang hanya ngevlog aja gitu kan. Dari pendapat Mbak Bilkis sendiri ini gimana? Kan pasti orang tua itu ingin ya yang terbaik buat anaknya. Gimana Bu? Oke, jadi pandangan Mbak Bilkis itu gimana nih? Kayak bener-bener yakin nggak sama yang sudah dilakukan ibunya? Apalagi kan ibunya tadi belum tahu gitu. Ya itu tadi Bu, kalau misal untuk kuliah di jurusan BK, ya mau nggak mau kan saya juga ngikut ibu, apalagi juga ibu udah bayar, ya saya ikutin aja sih. Cuman saya bingung kayak keinginan saya ini bagaimana gitu yang jadi konten kreatornya. Oke, baik. Sebelum itu tujuan Mbak Bilkis ingin jadi konten kreator ini apa sih kira-kira? Ingin dikenal gitu. Enggak sih Bu, kan kalau menurut saya ini pandangan saya ngelihat konten kreator itu keren, terus habis itu iya itu tadi terkenal juga, dan dia tuh kerjanya juga fleksibel, nggak yang terpaku sama waktu, sesuai sama keinginan kita tuh. Dan saya juga basicnya kan suka main game, dan di situ saya kayaknya enak deh ini konten kreator sambil bermain game. Kan sekarang juga lagi booming Bu, streamer gamers gitu.
Jadi saya pengennya mengarah ke situ sih. Oke, selain itu tujuan jadi konten kreator apa? Pasti ingin mendapatkan uang kan? Nggak mungkin nggak ingin mendapatkan uang ya. Iya Bu, betul. Tapi kan mungkin kalau konten kreator itu lebih fleksibel gitu Iya, kan. lebih fleksibel. Jadi guru juga kan pasti mendapatkan uang ya. Iya. Iya sih Bu, cuman saya nggak tertarik aja sama guru. Gitu. Apa yang sudah dilakukan Mbak Bilkis ini kalau emang Mbak Bilkis ini benar-benar pingin jadi konten kreator? Saya udah nyoba sih Bu, Kak, bikin akun. Cuma bikin akun. Enggak sih, kan emang dari awal ya Bu, kalau bikin akun itu kan saya juga ambilnya tuh konten kreator TikTok, jadi bukan di YouTube. Kalau TikTok itu menurut saya lebih gampang mendapatkan viewers ketimbang di YouTube. Mendapatkan followers tuh lebih gampang di TikToknya. Terus saya juga udah coba live. Jadi live itu bisa ningkatin followers sampai berapa gitu loh Bu. Kayak kan nggak tentu ya setiap akun. Bisa yang 80 followers itu udah bisa live. Jadi di situ Bu saya coba akhirnya main game sama live. Tuh. Oke, gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Keinginan Mbak Bilkis ini ingin jadi konten kreator, menghasilkan uang yang banyak gitu ya, dengan waktu yang fleksibel yang sudah dilakuin Mbak Bilkis, sudah buat akun, sudah live juga gitu. Sudah. Gimana menurut teman-teman ini? Mungkin ada masukan, saran, tapi di sisi lain ini keinginannya Ibu Mbak Bilkis, pengen Mbak Bilkis ini jadi guru ya. Iya. Gimana ini? Dari saya Bu, Iya. kalau dari saya gini ya Bu, setiap pekerjaan itu pasti kan ada resikonya ya Bu. Iya. Jadi Mbak Bilkis bilang kalau jadi konten kreator itu fleksibel. Nah tapi menurut saya kan juga main TikTok nih. Kalau melihat di TikTok itu juga banyak yang banyak influencer atau selebgram atau apalah itu juga sering ke ban gitu loh Bu. Ini TikToknya juga gampang susah gitu sih Bu, kalau yang saya lihat ya. Jadi semua itu pasti ada resikonya. Mungkin Mbak Bilkis sekarang ini masih belum melihat resikonya gitu Bu, masih di pikirannya cuma fleksibel aja, terus enak, gampang, mudah gitu, belum lihat yang susah-susahnya gitu. Jadi mungkin semangat gitu lah Bu, terus buat jadi konten kreator gitu sih kalau menurut saya. Dari Mbak Nunung? Kalau menurut saya juga itu sih Bu, kan konten kreator juga itu ada yang sembari kuliah juga kan Bu. Nah tapi mereka tuh tetap fleksibel gitu loh Bu, antara mengatur waktu kuliah sama konten kreator ini, sama kayak bikin kontennya itu sih Bu. Kan seharusnya Mbak Bilkis bisa kan mengusahakannya kalau emang itu keinginan Mbak Bilkis gitu sih Bu kalau dari saya. Oke, dari Mbak Tia? Kalau dari saya sih sama kayak Mbak Nunung ya. Apakah Mbak Bilkis ini udah bisa membagi waktu gitu loh, manajemen waktu buat kuliah sama buat konten gitu ya. Tapi menurut saya sih kayak apa ya, kebanyakan waktu yang dibuat kuliah itu kalau dibuat hal lain seperti konten itu pasti banyak capeknya yang dari konten ini, dan kuliahnya nanti jadi nggak fokus gitu. Oke, gimana nih Mbak Bilkis? Dari Mbak Hawa tadi kan mungkin Mbak Bilkis belum cari gimana kalau akunnya nanti kebenet gitu. Dari Mbak Nunung kan bisa juga konten kreator sambil berkuliah gitu. Gimana ini Mbak Bilkis? Apakah Mbak Bilkis ini sudah mencari-cari gimana kayak fleksibel nggak ya kalau kuliah sambil konten? Nanti kalau akunnya kebenet gimana? Ya sama sih yang dibilang sama Mbak Hawa, setiap apa yang dilakukan itu kan pasti ada resikonya. Gimana ya? Sebelumnya saya ingin bertanya sama Mbak Hawa, untuk konten kreator kan tadi resikonya itu ada di mungkin di akun ya menurut Mbak Hawa. Lalu untuk guru sendiri itu apa ya resikonya? Itu kan setiap pekerjaan juga ada risiko. Kalau yang saya tahu kan di bagian konten kreator ya, kalau guru kan saya
belum tahu. Yang saya tahu kan dia hanya di konten kreator karena saya sering lihat TikTok juga. Gitu sih Mbak Bilkis. Untuk ibunya sendiri Oh, mungkin oke, mungkin kalau resiko di guru ini ya kalian pasti tahulah minimnya gaji itu seperti apa kalau di guru. Jadi gimana nih Mbak Bilkis, dari saran Mbak Hawa, Mbak Nunung sama Mbak Dia. Mbak Dia tadi sama Mbak Nunung kan bilang kalau pasti itu ada resikonya jadi konten kreator sama jadi mahasiswa, pasti kan capek. Nah, apakah Mbak Bilkis ini sanggup kalau buat ngejalanin keduanya? Atau gimana ini keinginan Mbak Bilkis ini? kalau untuk saya sendiri ya keinginannya ya sanggup-sanggup aja sih. Jadi ya saya mau jadi konten kreator walaupun capek, kan itu keinginan utama saya. Oke, Mbak Bilkis tadi juga bilang kalau belum bilang ke ibunya kalau ingin jadi konten kreator. Gimana? Gimana nih Mbak Bilkis? Kan tadi bilang kalau belum bilang ke ibunya kalau ingin jadi konten kreator. Kalau misal gak dibolehin gimana ayo? Kan pasti ibunya itu gak mau ya anaknya capek gitu. Pasti kan ya mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Kan saya juga belum bilang ya Bu sebelumnya. Mungkin bisa dicoba dulu sih Bu. Dicoba buat bilang ke ibunya. Iya. Nah, gimana cara bilangnya ini kira-kira? Dari teman-teman mungkin? Mungkin dari saya itu sih Bu, cari waktu yang tepat untuk ngomong sama orang tuanya, sama kayak suasananya juga harus yang benar-benar tenang gitu loh Bu. Soalnya kan kalau orang tua lagi emosi itu kan kayak kita menyampaikan sesuatu yang kita inginkan tuh langsung kayak ditolak atau kayak nggak, kayak apa ya, intinya orang tua tuh kayak nggak mendukung gitu loh Bu. Kalau dari saya sih gitu. Dianggap salah gitu Iya, ya keinginannya iya. gitu. Dari Mbak Hawa, dari Mbak Dia mungkin? Itu juga sih Bu, kalau bilang pelan-pelan dulu, nggak langsung kayak ke intinya gitu loh, diajak ngobrol-ngobrol dulu biar nggak tegang gitu ya Bu sekiranya, gitu sih. Biar relax dulu, Iya. harus nanti masuk keinginannya Iya. Mbak Bilkis itu seperti apa gitu ya. Dari Mbak Dia Kalau mungkin? dari saya sih nyari waktu buat diktat ya, Hmm. sama kalau bicara itu pakai nada yang halus gitu, biar orang tua tuh nggak salah paham. Oke, iya sih. Emang kadang orang tua itu kayak nggak mau disalahin gitu ya. Iya. Oke, Iya. gimana dari Mbak Bilkis tadi? Apa yang bisa dilakukan Mbak Bilkis dari saran teman-teman ini kira-kira? Saya terima sih Bu dari saran teman-teman, kayak mungkin saya cari waktu dulu ya yang sekiranya ibu itu nggak sibuk, terus cari waktu yang tenang, waktu ibu libur gitu kerjanya. Terus saya bakalan ini sih bicara pelan-pelan, maksudnya nggak langsung ke intinya gitu. Itu sih Bu, dan pakai nada rendah dan nggak menyalahkan ibu gitu sih. Kira-kira kapan nih mau ngomong ke ibunya? Mungkin hari ini sih mau pulang dari sini, nanti mungkin saya bakalan coba. Oke, tapi lihat suasana Iya. dulu ya. Saya lihat dulu. Oke, Mbak Bilkis tadi kan bilang kalau bicara pakai nada yang rendah. Rendah yang Nada yang rendah ini gimana? Kira-kira contohnya kayak apa? kayak misal ya Bu, tapi ini langsung ke intinya aja ya. Iya. Oke, kayak Bu, sebenarnya Bilkis ini kan nggak mau kuliah, cuman ibu udah terlanjur buat mendaftarkan Bilkis di jurusan ini. Terus sebenarnya keinginannya Bilkis tuh jadi konten kreator. Menurut ibu gimana kalau misal Bilkis ini ngelanjutin kuliah tapi sambil disampingi sama itu tadi konten kreator gitu. Oke, baik. Berarti sama dikasih alasannya juga gitu ya Bu ya, biar ibu juga ngerti gitu keinginan Mbak Bilkis, biar Mbak Bilkis juga dibolehi Iya. seperti itu. Iya, Bu. Oke, Mbak Bilkis yakin nggak bisa melakukan itu jika nanti emang suasananya emang mendukung ini? Bisa sih Bu, saya usahakan karena kan saya pengen jadi konten kreator banget gitu loh Bu, jadi saya bakal mengusahakan semaksimal Usahakan. mungkin. Iya. Oke, dari teman-teman mungkin ada tambahan atau apa gitu saran untuk Mbak Bilkis biar Mbak Bilkis ini yakin buat ngomong ke ibunya. Kalau dari saya sih ya,
emang karena apa ya, doa orang tua sama restu orang tua itu yang paling bagus buat kita. Jadi emang yang harus dilakukan Mbak Bilkis itu mengatakan yang sejujurnya kepada orang tua gitu. Oke. Biar sama-sama enak gitu ya, Iya. jalannya dipermudah gitu ya. Iya. Oke, jika Mbak Bilkis nanti nggak bisa melakukannya, konsekuensinya ini kira-kira apa? Mungkin saya bakalan coba lagi sih Bu. Coba buat ngomong lagi Iya, gitu. hari yang berbeda mungkin dengan suasana yang berbeda. Siapa tahu bisa gitu ya Iya. kira-kira. Iya. Oke, ada yang dibahas teman-teman, mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada sih. Kalau dari sudah saya cukup. sudah cukup. Sudah cukup. Sudah ya. Iya. Mungkin kita selesaikan dulu konseling di pertemuan kali ini. Nanti kita bahas lagi gimana Perizinan. ya gimana perizinan dari orang tua Mbak Bilkis. Nanti juga kita gimana ke depannya gitu ya. Mungkin juga teman-teman ada saran atau gimana gitu Iya. kan. Oke, saya akhiri. Terima kasih ya teman-teman sudah mau bercerita ini, sudah mau datang ke sini. Iya, Ibu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Jago banget.